Shalom adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Salam Cool Kids. Suka baca Alkitab? Suka memuji? Suka berdoa? Amsal 3 ayat 11-12 bilang gini. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Minggu ini, kita masih belajar tentang bagaimana menjadi anak Tuhan yang berkarakter nih. Karena karakter itu penting banget adik-adik. So, ikuti terus ibadah sekolah minggunya, jangan sampai terlewatkan ya. Karena di tahun 2021 ini, kita mau jadi anak-anak Tuhan yang makin cinta Yesus, makin percaya Yesus, dan makin setia kepada Yesus. Sekarang, yuk kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus, Allah yang sangat mengasihi kita. Jangan lupa Alkitabnya ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Kita mau memulai ibadah kita. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku memujimu, ku selalu pujimu. Ku menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mengatakan
boleh diberi kesempatan untuk beribadah online. Kiranya semua itu karena anugerah Tuhan Yesus. Urapi anak-anak kami Tuhan yang sedang beribadah. Urapi kami juga yang melayani Tuhan pada hari ini. Tutup bungkus ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ibadah ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Kakak mau menyapa adik-adik yang di rumah. Apa kabar adik-adikku? Yesus Maha Dahsyat. Yes. Nah, kita mau menaikkan satu pujian di kepak-kepakan saya. Bagi adik-adik yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan, adik-adik bisa melalui rekening yang ada di bawah ini ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, siapkan Alkitabnya dan duduk yang manis ya. Kita mau naikkan satu pujian, Roh Kudus yang manis. Untuk firman
Cool Kids, sudah siap untuk belajar firman Tuhan kan? So, yuk disimak dengan baik firman Tuhan hari ini. Adik-adik, minggu ini kita masih belajar firman Tuhan tentang anak Tuhan yang berkarakter. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang karakter anak Tuhan, yaitu suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Dan yang minggu kemarin kita belajar tentang bertanggung jawab. Nah, hari ini kita akan belajar yang part 3. Kita akan bahas hal yang penting banget, yaitu setia. Kata setia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berpegang teguh pada janji, pendirian, dan lain sebagainya. Bisa juga berarti patuh atau taat. Dalam kaitannya terhadap relasi atau hubungan dengan orang lain, setia berarti tetap dan teguh hati. Kayaknya masih bingung ya? Kakak coba bikin sederhana ya. Setia adalah berusaha sungguh-sungguh untuk taat dan berusaha sungguh-sungguh untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hubungan yang telah dibangun. Nah, sebagai anak Tuhan, kita harus punya karakter setia. Soalnya Tuhan Yesus aja setia. Dia teladan kita loh. Dan kita harus meneladaninya. Kita baca dulu yuk ayatnya di dalam Filipi 2 ayat 5-8. Yuk kita buka kitab kita di dalam Filipi 2 ayat 5-8. Udah siap ya? Kita baca yuk sama-sama. 1, 2, 3 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Adik-adik, kalau Tuhan Yesus mau, Tuhan Yesus bisa aja kabur supaya tidak disiksa, dipukuli, dicambuk, diludahin, atau dihina kayak orang-orang yang ketahuan berbuat jahat terus kabur karena tidak mau dipenjara misalnya. Atau Tuhan Yesus bisa aja nggak disalib dengan cara menyogok para prajurit yang membawanya ke bukit Golgota. Atau pas ditangkap, bisa aja Tuhan Yesus melawan orang-orang yang menangkap dia. Tuhan Yesus tinggal panggil malaikat-malaikat untuk mengalahkan semua orang yang mau menyiksa dia. Tuhan Yesus tinggal bilang, "Kat, singkirkan mereka semua. Jangan sampai mereka melukai aku sedikit pun." Dan mungkin malaikat akan bilang, "Siap, laksanakan." Tapi itu semua tidak dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap setia, tetap taat kepada kehendak Bapa di surga dengan mati di kayu salib. Nah, begitu juga dengan kita. Seperti Tuhan Yesus setia dan taat kepada Bapa di surga, kita pun harus kayak gitu. Kalau Tuhan Yesus tetap taat apapun keadaannya, kita juga harus gitu. Lagian nih ya, siapa sih yang gak seneng sama orang yang setia? Orang jahat aja nyari temen yang setia, bener gak? Nah, Amsal 19 ayat 22 bilang gini. Yuk kita buka Amsal 19 ayat 22. Udah dapat semua? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Amin. Gimana caranya setia, Kak? Kakak mau kasih tahu nih, gimana caranya setia. Masih ingat pengertian setia yang udah kakak sederhanain tadi kan? Setia adalah berusaha sungguh-sungguh untuk taat. Dalam hal utamanya adalah taat kepada firman Tuhan. Dan berusaha sungguh-sungguh menjaga dan meningkatkan kualitas hubungan yang telah dibangun. Dari pengertian tadi, kita bisa terapkan ke dalam setiap relasi. Untuk relasi dengan Tuhan, bentuk kesetiaan kita adalah dengan taat firman Tuhan, serta menjaga hubungan yang baik kepadanya dengan menyediakan waktu untuk berdoa, baca Alkitab, berusaha supaya Tuhan gak sedih karena dosa yang kita perbuat, setia beribadah kepada Tuhan, dan lain sebagainya. Nah, itu relasi dengan Tuhan. Untuk relasi dengan orang tua, bentuk kesetiaan kita adalah berusaha taat dan menghormati orang tua, sekalipun orang tua kita tidak seperti yang kita harapkan. Mungkin orang tua kita suka memukul kita,
Mungkin orang tua kita suka kasih contoh yang tidak baik. Mungkin orang tua kita tidak sayang sama kita. Tapi sebagai anak Tuhan yang baik, kita harus memiliki karakter setia, alias taat, alias patuh, apapun keadaan orang tua kita, apapun perlakuan yang diberikan orang tua kita ke kita, karena itu adalah perintah Tuhan. Caranya gimana, Kak? Masa papa mama gak sayang sama kita, udah pukul kita, terus kita mesti setia, mesti patuh, mesti taat gitu, Kak? Caranya adalah kita jaga hubungan kita dengan orang tua dengan bersikap sopan kepada mereka. Gak ngomongin tentang kejelekan mereka ke orang lain. Kita berdoa buat mereka. Kalau mereka masih gak sayang sama kita berdoa sama Tuhan supaya Tuhan ubahkan hati orang tua kita supaya mereka berubah dan lain sebagainya. Begitu juga relasi dengan teman kita. Kita juga bisa setia loh. Tapi perlu diingat, carilah teman yang membuat kita jadi orang yang lebih baik. Teman seperti inilah yang pantas mendapatkan kesetiaan kita. Bentuk kesetiaannya adalah dengan enggak ngebeber-beberin curhatan teman kita ke orang lain. Adik-adik tahu ya, ngebeber-beberin curhatan teman itu misalnya gini, teman adik-adik curhat ke adik-adik. Terus ketika ditinggal adik-adik malah cerita ke dia sampai semua orang tahu. Nah itu namanya ngebeber-beberin adik-adik. Kalau teman yang setia enggak membeber-beberkan curhatan teman kita ya, karena kan udah bilang jangan ceritain ke siapa-siapa ya. Nah gitu adik-adik. Nah, di dalam pertemanan, kita juga harus tetap setia kepada Tuhan dengan mempertahankan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Mempertahankan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan itu misalnya, sebagai anak Tuhan, pasti kita juga tahu dong kalau merokok itu tidak boleh. Nah, kalau ada teman yang ajak merokok, jangan mau. Kalau ada teman yang ajak bolos sekolah, jangan mau. Atau contoh lain, ada teman kita yang bilang gini, udah nggak usah sekolah minggu online, ibadahnya kan gitu-gitu aja, lagian kan kita udah besar, mending kita jalan-jalan atau nonton aja daripada ibadah. Nah kita jangan mau. Kalau kita bisa menolak ajakan teman kita yang tidak baik itu, berarti kita sudah mempertahankan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Sebelum kakak tutup firman Tuhan kita hari ini, kakak mau cerita. Bulan Juli tahun 2015 yang lalu, kakak berkesempatan untuk liburan ke Jepang. Kakak ikut tur dan salah satu jadwal yang diberikan adalah berbelanja di daerah Ginza dan Shibuya. Nah, di Shibuya ini ada patung yang sangat terkenal. Patungnya bukan patung orang terkenal, tapi patungnya adalah patung binatang. Binatang yang terkenal karena kesetiaannya. Ada yang tahu patung binatang apa? Ya, benar, patung anjing. Anjing adalah salah satu hewan yang terkenal karena kesetiaannya. Dan patung yang ada di Shibuya ini namanya adalah patung Hachi. Adik-adik yang suka anjing pasti tahu kisahnya. Karena Hachi ini adalah nama seekor anjing yang sampai dibuat filmnya loh. Karena Hachi adalah seekor anjing yang sangat setia. Dia setia menantikan kedatangan tuannya di stasiun kereta Shibuya pada saat pulang kerja sore hari. Setiap pagi, Hachi akan mengantarkan tuannya ke stasiun dan menjemputnya pada sore hari. Demikianlah kebiasaannya bertahun-tahun. Namun suatu hari tuannya meninggal saat berada di tempat kerjanya dan sudah pasti tidak akan muncul lagi pada sore harinya. Hachi yang tidak tahu bahwa tuannya sudah meninggal terus saja menunggu setiap sore dan bahkan pada akhirnya ia tinggal di dekat stasiun untuk menunggu tuannya. Sampai akhirnya Hachi, anjing yang setia itu, mati di stasiun. Cerita Hachi sangat menginspirasi kita dalam hal kesetiaan kepada Tuhan. Bahkan beberapa ayat Alkitab menyuruh kita belajar dari beberapa binatang tentang sifat mereka, seperti semut, belalang, kuda, keledai, dan beberapa binatang lain. Bahkan Alkitab juga menyebutkan tentang anjing yang makan remah-remah dari meja tuannya yang terdapat dalam Matius 15 ayat 27, yang mana juga mengandung arti tentang kesetiaan, penundukan diri, dan kerendahan hati dari si anjing terhadap tuannya. Kesetiaan merupakan hal yang langka. Amsal 20 ayat 6 bilang gini. Kakak baca ya buat adik-adik ya. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Jadi, orang yang baik hati ternyata belum tentu setia adik-adik.
Kesetiaan merupakan suatu karakter yang harus kita miliki terutama kepada Tuhan dalam hal mentaati kehendak firman-Nya serta iman percaya kepadanya. Secara praktis dalam kehidupan kita, kesetiaan itu harus diwujudkan, harus dinyatakan. Dalam Wahyu Tuhan Yesus berfirman, "Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Jikalau Tuhan begitu setia kepada kita, masakan kita tidak mau setia kepada Tuhan? Benar gak? Jadi marilah kita setia selalu kepada Tuhan Yesus. Seekor anjing aja bisa begitu setia pada Tuhannya. Terlebih lagi kita sebagai manusia ciptaannya yang lebih mulia. Intinya sebagai anak Tuhan kita harus belajar setia, utamanya kepada Tuhan. Soalnya Tuhan Yesus aja udah kasih teladan kesetiaan kepada kita. Ada lagunya loh, lagunya seperti ini. Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. So, yuk kita belajar setia. Amin. Demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Jangan lupa, program atau tantangan menghafal 12 ayat hafalan sudah memasuki minggu ke-11. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 19 ayat 22. Bunyinya, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Kita bisa belajar setia juga dalam menghafal ayat hafalan nih. Jadi yang sudah hafal langsung kirim videonya ke kakak koordinator kelasnya masing-masing paling lambat hari Kamis jam 6 sore. Semangat ya adik-adik, karena tinggal 1 minggu lagi program atau tantangan ini akan selesai. Oke? Sekarang yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Hari ini kami belajar karakter yang bagian ketiga yaitu setia. Biarlah Bapa, seperti Engkau sudah memberikan kami keteladanan setia dengan tidak kabur ketika Engkau di kayu salib Tuhan. Tapi Engkau tetap taat, Engkau tetap patuh pada perintah Bapa di surga untuk menyelamatkan manusia yang berdosa ini. Biarlah kami juga mau setia kepadamu Tuhan, bahkan setia sampai mati seperti teladan-Mu kepada kami. Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk melawan setiap godaan yang ada dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh lebih baik lagi di dalam Engkau Tuhan, dan biarlah hidup kami boleh mempermuliakan nama-Mu saja. Engkau memberkati kedua orang tua kami, memberkati kakak dan adik kami, memberkati bangsa dan negara Indonesia, dan juga memberkati gereja kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy Sunday adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, yuk disimak pengumuman berikut ini. Persembahan ibadah dapat ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 68714533311 atas nama Stefani. Terima kasih untuk persembahan yang sudah adik-adik berikan melalui papa mama sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Program atau tantangan menghias kamar dan menghafal 12 ayat hafalan akan berakhir pada hari Minggu 25 April 2021. Adapun pengumpulan foto dan video 12 ayat hafalan ini adalah pada hari Kamis 29 April 2021 paling lambat jam 6 sore. Jadi dicatat tanggalnya dan jamnya ya supaya tidak kelewatkan. Karena yang berhasil menyelesaikan program atau tantangan ini akan dapat hadiah. Yeay! Jangan lupa, gunakan waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan baik. Salah satunya adalah dengan cara belajar firman Tuhan melalui renungan harian audio cerdas berpikir setiap hari Senin sampai Jumat yang bisa diakses melalui aplikasi Anchor, Google Podcast, atau Spotify. Yang belum bergabung bisa menghubungi Kak Dede Novalis. Bagi adik-adik yang membutuhkan nilai agama untuk penilaian di rapot sekolahnya,
diharapkan untuk menunjukkan keaktifannya di ibadah sekolah minggu dengan cara mengirimkan bukti foto sedang beribadah dan mengirimkan ayat hafalan atau aktivitas yang diberikan sebagai dasar bagi kakak koordinator kelas untuk memberikan penilaian. Dan pengajuan nilai tidak mendadak ya. Berikut adalah nama-nama yang sudah mengisi Google Form pengisian data sekolah minggu. Jika nama adik-adik belum terdaftar di sini, adik-adik atau papa mama dapat mengisi form data anak BTR Indonesia 2021 melalui link atau QR code berikut ini. Satu anak, satu Google Form ya. Yang dapat kakak sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menerima doa berkat, kita naikkan satu pujian, hormat bagi Allah. Mari adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah anak pada hari ini. Saya mengundang engkau bangkit berdiri dan engkau akan menerima doa berkat. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus akan menyertaimu mulai saat ini sampai Maranatha, Dia datang menjemput engkau kembali. Amin. Selamat ulang tahun, aku ucapkan segala yang terbaik. Aku doakan hidup yang penuh berkat dan bahagia, serta mulia sampai selamanya. Serta mulia sampai selamanya.
34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ayat hafalan minggu ini adalah Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dalam ayat hafalan minggu ini terdapat di Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Salam Allah. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Shalom. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. 4 ayat 34. Kata Yesus padanya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya.